Selamat pagi dulur, salam pers. Saya Hamdani selaku pimpinan redaksi analisapublik.com dan Analisa Publik Media TV. Hari ini redaksi akan melaksanakan giat liputan khusus di Semarang, terutama di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional 2 wilayah Jawa Tengah. Dan saya minta sama teman-teman, dulur-dulur dan rekan-rekan sekalian untuk bisa mengikuti video liputan kami nantinya. Tolong jangan di skip-skip dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat pagi dan salam pers. Jadi redaksi hari ini juga ditemani sama Mbah Tini TV. Mari kita saksikan apa ini. Monggo, Mbah. Oke, dari mana? Alhamdulillah. Nyampe Seragen ini, Mbak. Seragen ya. Jam berapa tadi, Pak? Jam 3. Jam 3. Jadi mungkin kita akan memberikan suatu sajian kepada teman-teman subscriber kita, bahwasanya hari ini atau minggu ini kita khusus akan melakukan suatu liputan khusus juga terhadap beberapa teman saudara yang ada di Bina Marga, khususnya di wilayah Jatim, Jateng, dan Jabar. Ya, jadi agar masyarakat lebih mengetahui, lebih paham apa sih yang dinamakan Satker atau Satuan Kerja, biasa disebut KG, KPA atau PPK. Nah, makanya nanti ruas jalan yang ada di wilayah Satuan Kerja tersebut akan kita kupas tuntas dengan pihak PPK beserta Satker. Nah, tapi kita tidak akan menutup-nutupi perihal yang ada di wilayah 2 Satker di Jateng. Semuanya nanti akan kami florkan, akan kami buka, Dan pastinya menyenangkan, Bapak ya. pasti menyenangkan karena bentuknya dari liputan khusus ini insya Allah perdana maksudnya itu baru di channel kami yang mengupas mengenai pekerjaan di APBN atau APBD wilayah Bina Marga. Jadi begitu, simak videonya, kembali ke Analisa Publik TV. Jadi itu tadi apa ini? Nah, jangan lupa dulur, jangan skip-skip, like dan subscribe-nya. Itu yang terpenting. Dan video ini akan mendidik masyarakat untuk menjadi lebih paham bagaimana jalan nasional akan dikerjakan, terus resiko-resiko apa yang akan didapatkan oleh pihak Satker atau penyedia jasa. Salam pers. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah melalui PPK 2.4 melaksanakan kegiatan preservasi jalan nasional dari Kabupaten Wonosobo sampai ke Kabupaten Banjarnegara. Pekerjaan jalan nasional tersebut dikerjakan pada tahun 2019 dan tahun 2020. PPK 2.4 Kristanto Budi Raharjo mengatakan pembangunan ruas jalan Wonosobo sepanjang 80 km telah selesai dikerjakan pada akhir tahun 2019. Sekarang hanya pekerjaan penutupan jalan yang rusak atau berlubang, kata Kristanto pada Rabu 1 Juli 2020. Ia mengatakan pada tahun ini untuk preservasi jalan nasional di Kabupaten Banjarnegara masih dikerjakan sepanjang 2,6 km. Hingga saat ini realisasi pekerjaan preservasi jalan dan jembatan Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara sudah mencapai 85%, lebih dari rencana 97% atau deviasi positif 6% lebih. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah, Devi Alcitra Chandra STMT, melalui PPK 2.4 Aji Barang Banyumas Klampok Banjarnegara menjelaskan hal ini saat diwawancarai langsung oleh pimpinan redaksi analisapublik.com di paket pekerjaannya yang berada di batas Temanggung Wonosobo pada Rabu 1 Juli 2020. Simak videonya,
Jangan skip, like. Salam Balik 7. Salam Abadi Salam TV. pers anak Sakti Media TV. Selamat siang dulur. Salam pers. Sekarang saya berada di kantor Satker PJN 2 wilayah Jateng. Dan sekarang kita udah pakai lengkap sesuai SOP Kementerian PUPR. Jadi kita akan langsung ke TKP. Disimak videonya, jangan skip. Jangan lupa like dan subscribe. Salam pers. Selamat sore Pak Teng. Ya, Sekarang kita berada di jalan kilometer mana Pak Teng? ini untuk ruasnya kita di ruas batas Kabupaten Temanggung sampai batas Kota Wonosobo. Untuk KM-nya ya intinya ini kita sekarang berada di ruas batas Wonosobo sampai batas Kabupaten batas Kabupaten Temanggung di pekerjaan di tahun 2019. Untuk pekerjaan ini di tahun 2019 kita ada pelebarannya sepanjang 2,6 km untuk selesainya di bulan Oktober 2019. Kalau untuk kendala di sini terkait lahan tidak ada masalah, memang lebar lahannya mencukupi, namun pelaksanaan mungkin ada sedikit kendala karena memang di sini akses utama dan ada beberapa tur yang memang rutin luas ini, contoh kayak Kekaduan, Semarang, di sini dulunya cukup sempit ya, kita nggak bisa masalah apalagi saat sekarang kita cek Indonesia terus ya kadang bisa artinya Jadi di tahun 2019 pekerjaan lebaran jalan berapa lebaran jalan panjangnya berapa? lebaran jalannya semula kondisinya itu antara 4,5 sampai 5 meter lebar aspalnya, dan kita lebarkan, kita gali kiri, kita buat kanan 2 meter total jadi 7,5 meter, terus baru kiri kanan ada antara 1 sampai 2 meter. Untuk panjangnya kita ada 2,6 Di ruas jalan Banjarnegara Wonosobo seringkali kecelakaan. ya. Bagaimana tanggung jawab dari pihak BPK 24 Satker PJN 2 wilayah Jateng dengan pihak-pihak hukum penanganan jalan Terkait dengan adanya kecelakaan di ruas Wonosobo ini memang kadang terjadi. Untuk kantor sendiri ada berbagai motor. Namun demikian dari kami tetap berusaha sebaik mungkin untuk meminimalisir faktor akibat jalan baik berupa geometri maupun kondisinya. Kalau untuk geometri kita sudah memperbaiki dengan lebaran. Jadi kalau untuk ruas dari Wedung sampai ke Kertek nanti sudah kita perlebar. Jadi dulu sebelumnya memang sempit 4,5 km, kita lebarkan semaksimal mungkin sampai sebisa mungkin standar jalan nasional. Kemudian untuk lubang-lubang kita tutup sesegera mungkin apabila ada kejadian. Dan sampai saat ini setelah kita perbaiki secara geometri maupun kondisinya, memberikan kemajuan yang cukup bagus, untuk kecelakaan berkurang sangat signifikan. Apabila terjadi memang lebih banyak ke kondisi kendaraan. Kalau untuk saat ini kita sering berkomunikasi dengan Satlantas juga dengan Bisub. Kalau dengan Satlantas
kita koordinasi terkait Dekmol. Dekmol itu ada suatu titik yang dari pihak kepolisian sering memantau, dan di titik tersebut sering terjadi kecelakaan dalam program tersebut. Nah, di lokasi-lokasi tersebut kita juga lakukan penanganan, pencegahan terutama ya. Apabila ada tebing, memang kalau di lokasi kita sekarang ini banyak memang motornya naik turun, kita siapkan pengaman di pinggir jalan, berbagai rel, kemudian penambahan kalau dengan jalan. Itu ada memang beberapa di tahun kita pasang dari tertentu, terutama yang di ruas keramaian, terus ada kecelakaan. Terkait kecelakaan sendiri, biasanya kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Apabila kita juga sering untuk berkoordinasi dengan ada tim khusus Pak dalam arti kalau ada jalan rusak terus dari dia itu langsung pada penanganan, ada tim khusus untuk wilayah jalan ini. Ada, jadi kita ada peneliti ini dari tim kami. Memang tugas dari peneliti adalah setiap hari mengecek kondisi jalan dan menghitung jumlah lubang yang ada. Masuk Itu tiap hari tuh Pak? Tiap hari harus benar. Di kita ada dua orang. Jadi mereka karena memang panjang jalan kita memang tiap hari tidak bisa dari ujung ke ujung. Memang ada jadwal dari ruas ini sampai sini harus ya, tapi di hari berikutnya ke ruas sekian. Jadi tetap harus dalam satu siklus bisa jadi seminggu atau 4 hari. Nggak bisa di ruas tiap hari kita lihat, nggak bisa karena memang keterbatasan dari tim kita. Setelah dapat laporan, kita jadi laporan untuk kerusakan dari lubang atau kerusakan jalan, kita lapor ke itu lapor ke Polres. Sementara kita laporkan, kita juga berkoordinasi dengan penyedia jasa untuk segera menambal perbaikan jalan. Jadi reaksi cepat itu Pak ya? Ya, kalau memang jadi tidak membahayakan pengguna jalan kan? Ya, tapi memang ada beberapa kasus kita kelewatan memang karena faktor alam cuaca, terutama di daerah Banjarnegara ini kan curah hujan tinggi. Jadi seperti kita tahu yang kampung ini aja sudah kabur, apalagi Banjarnegara itu tinggi. Memang kita tetap berusaha keras biar bisa segera ditangani, terutama untuk jalan yang memang kondisinya memang butuh ditingkatkan. Itu biasanya memang setiap kali hujan terus timbul lubang. Kita usulkan untuk di tahun depan kita tingkatkan. Jadi walaupun itu hujan itu nggak terjadi banjir. Jadi bisa mengurangi jumlah lubang itu dengan pencegahan, dengan meningkatkan mutu jalan yang lebih baik biar kalau terkena hujan nggak bakal lubang. Karena kejadian ini akan kebanyakan karena jalan sudah buruk. Jadi dari ruas jalan ini kita akan menalati baik, kita akan lanjut ke pelaksanaan tahun 2020 yang saya ceritakan tadi, yang memang dulu di tempat itu sering terjadi kecelakaan dan memang dulu di situ sering banget ada lubang. Kita akan tingkatkan lebih baik biar nanti pengguna jalan lebih nyaman, bebas lubang dan tidak terjadi antrian karena waktu penerbangan. Kalau tidak kebetulan kita lebarkan, kita tingkatkan juga. Mari kita ke sana. Siap. Oke, lanjut. Oke.
kita berada di mana ini Pak? Nah, kita berada di ruas jalan batas kota Banjarnegara sampai batas Kabupaten Wonosobo. Lingkup lebaran lokasi kita ini ada sekitar 600-an meter. Kita lebarkan dari semula 4,5 meter jadi 7,5 meter. Pekerjaan untuk tahun 2020 Untuk tahun yang tadi tadi Wonosobo ya. tadi. Ya, kita tinggal dari Wonosobo tadi sampai ke Banjarnegara. Memang ada 2 titik bottleneck. Yang sekarang ini kita di sini ini ya inilah titiknya yang tersisa bottleneck. Jadi untuk program pemerintah kan untuk menghilangkan bottleneck itu untuk kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan juga. Karena perlu kita ketahui juga bottleneck itu kan jalannya jadi sempit, terus speednya juga jadi pelan, lebih membahayakan pengguna, apalagi dengan kondisi ekstrim jalan yang memang sudah banyak tambalan-tambalan, jadi kita merasa sangat perlu menjaga keamanan. Tantangannya apa? Untuk tantangan memang keterbatasan lahan, jadi dan kultur yang memang karena di kiri kanan jalannya kita kan perlu sudah kita saksikan bersama agak mepet dengan rumah penduduk ya, jadi kita harus bisa koordinasi dengan penduduk juga, sosialisasinya BK ke masyarakat ya. Termasuk juga kan perlu ada, kita juga melakukan pemasangan saluran air ya, saluran drainase kadang kena pagar warga dan sebagainya, cuman kita kan koordinasi juga bahwa itu juga untuk kenyamanan penduduk sekitar juga, terutama setelah kita lebarkan otomatis jalan yang tertutup oleh aspal itu kan semakin luas, otomatis runoff air hujan semakin tinggi. Jadi untuk mencegah biar tidak terjadi aliran banjir masuk ke pemukiman mereka kan mau nggak mau harus kita pasang saluran. Akhirnya dari pihak pemukiman sekitar menyetujui dan lancar sampai sekarang. Dari ketiga kabupaten yang mana pada item pekerjaannya dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2019 dengan alokasi dana sekitar Rp 35 miliar, realisasi pekerjaan sudah 75% lebih. Pekerjaan dengan sistem long segment berupa pekerjaan pemeliharaan rutin, kondisi holding atau penunjang, tegas Kristanto Budi Raharjo. Batas akhir masa kontrak pekerjaan Kristanto Budi Raharjo menjelaskan kontrak pekerjaan berakhir pada Desember di tahun 2019. Berikut juga dengan pekerjaan saat ini, semua akan berakhir pada Desember tahun 2020. Selebihnya pihak Kristanto Budi Raharjo mengatakan kepada pewarta analisapublik.com bahwasanya perlunya antisipasi, perlunya koordinasi antara pihak Dinas Perhubungan, Bina Marga beserta kepolisian setempat. Dampak air hujan yang menjadi genangan adalah salah satu faktor penyebab rusaknya jalan, ditambah dengan intensitas pengguna jalan pada angkutan umum yang melebihi kapasitas tonnase, maka perlunya kami selalu bersinergi dengan pihak kepolisian beserta Dinas Perhubungan Darat, ujar Kristanto Budi Raharjo. Hamdani, Analisapublik.tv melaporkan.